Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar. Pagi ini bersama Bu Rahmatika, kalian akan belajar matematika tentang pola bilangan. Sebelum mulai pelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu, dan jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang nantinya Bu Guru akan sampaikan. Kita akan belajar tentang pola bilangan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan nantinya kalian akan dapat yang pertama itu memahami maksud dari pola bilangan itu sendiri. Yang kedua, mengenal istilah-istilah dalam materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku selanjutnya pada suatu pola bilangan. Dan yang keempat, mengenal macam-macam pola bilangan. Jadi, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang teratur. Pola bilangan itu memiliki beberapa macam. Beberapa contoh pola bilangan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pola bilangan genap, lalu ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita harus mengenal dulu istilah-istilah yang ada pada materi pola bilangan ini. Istilah yang pertama itu adalah suku. Suku adalah urutan bilangan, atau dalam simbol matematikanya itu disimbolkan dengan U besar. Setelah suku, ada juga yang namanya suku ke N. Suku ke N adalah urutan bilangan ke N, atau dalam matematika itu sering disebut dengan UN, U besar dan N kecil. Jadi misalkan ada suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. N itu adalah bilangan yang ditanyakan atau diketahui. Misalnya di sini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7. 1 di sini berperan sebagai suku pertama. Suku pertama atau bisa disebut U1. Lalu selanjutnya 7 di sini berperan sebagai suku keempat atau bisa disebut U4. Kenapa suku U4? Karena 7 itu terletak di urutan keempat. Misalkan 3 itu berarti di sini berperan sebagai suku ke-2 atau bisa disebut U2. Lalu 5 di sini berarti berperan sebagai U3 atau suku ke-3 dan seterusnya. Jadi ada di posisi keberapakah bilangan itu, maka bisa disebut suku ke N atau UN. Yang selanjutnya, menentukan suku pada pola bilangan. Di sini, untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat menentukan dengan dua cara, yaitu dengan cara analisa atau kita coba-coba. Kita cari polanya dulu, apakah itu polanya bisa pertambahan atau pengurangan, bisa juga perkalian ataupun pembagian. Kita coba-coba mencari polanya dulu. Yang kedua, bisa menggunakan rumus UN yang sudah ada atau sudah tersedia. Selanjutnya, menentukan suku pada pola bilangan. Misalkan di situ kita suruh menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan yang tersedia. Di sini misalkan ada barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8. Lalu kita suruh menentukan 3 suku berikutnya. Berapa sih 3 suku berikutnya itu? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencari polanya dulu. Apakah polanya itu penjumlahan, atau polanya itu pengurangan, atau perkalian, ataupun pembagian, atau yang lainnya. Di situ 2 lalu 4. 2 ke 4 kira-kira bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Makanya 2 ke 4 bertambah berapa? Bertambah 2. Kemudian selanjutnya 4 ke 6. 4 ke 6 itu juga bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 2. Begitupun selanjutnya 6 ke 8 juga bertambah 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa di barisan bilangan itu polanya adalah bertambah 2. Sehingga setelah angka 8, suku kelimanya itu berapa? Suku kelimanya
10. Betul, 10 karena 8 ditambah 2 hasilnya 10. Selanjutnya suku selanjutnya adalah 12. Selanjutnya 14. Polanya selalu sama, itu bertambah 2. Kemudian ada 3 soal lagi. Kita coba yang B. Karena tadi nomor 1 polanya bertambah 2, kita cari yang nomor B. Polanya apa? Di situ tera bilangan 70, 65, 60. 70 menjadi 65. Itu berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 5. Betul. Berkurang 5. 65 menjadi 60 juga berkurang 5. Berarti kita bisa menentukan suku selanjutnya, yaitu berapa? 60 juga pasti berkurang 5 menjadi 55. 55 juga berkurang 5 menjadi 50. 50 juga berkurang 5 menjadi 45. Jadi di B, nomor B itu polanya adalah berkurang 5. Coba sekarang kalian pause dulu video ini, kemudian kalian coba cari yang C dan D. Tentukan polanya. Setelah kalian cari polanya, apakah hasilnya sama dengan ini? Jika iya, apakah polanya? Polanya adalah dikali 3. 3 menjadi 9 dikali 3. 9 menjadi 27. 9 dikali 3, 27. 27 menjadi 81. Ini juga dikali 3. 81 dikali 3 adalah 243 dan seterusnya. Sedangkan yang keempat, yang D, polanya apa? Polanya adalah dibagi 2. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama itu polanya adalah ditambah 2. Yang kedua polanya adalah dikurang 5. Yang ketiga polanya itu dikali 3 dan yang keempat polanya itu dibagi 2. Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam pola bilangan. Yang pertama itu ada pola bilangan genap. Kalian pasti sudah tahu bilangan genap itu mulainya dari angka 2. Makanya di sini suku pertamanya adalah 2. 2 di sini disebut dengan suku pertama. 2 di sini suku pertama. 4 adalah suku kedua. Lalu 3 bilangan yang belum diketahui berarti berapa? 2 menjadi 4 ditambah 2. 4 menjadi 6 ditambah 2. 6 menjadi 8 juga ditambah 2. Pasti di sini ketemu 10 seperti soal yang tadi. 10, 12, lalu 14. Dari situ dapat disimpulkan bahwa untuk mencari suku ke N pada pola bilangan genap adalah 2 dikali N. Misalkan ditanyakan adalah suku ke 10. Berapa suku ke 10? Suku ke 10 bisa dicari dengan U10 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi suku ke 10-nya adalah 20. Kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Yang kedua itu adalah pola bilangan ganjil. Kalau bilangan genap mulainya dari 2, sudah pasti kalian juga tahu bilangan ganjil mulai dari angka 1. Di sini 1 ke 3 juga dia selisihnya 2, berarti ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. Berarti untuk suku selanjutnya adalah 7 menjadi 9, lalu 11, lalu 13. Atau dapat disimpulkan untuk mencari UN pada bilangan ganjil, pola bilangan ganjil adalah 2N dikurangi 1. Untuk mencari suku ke misalnya suku ke 20, kalian tidak perlu menuliskan 20 angka. Cukup menggunakan rumus UN sama dengan 2N dikurangi 1. Sehingga U20 sama dengan 2. N-nya berapa? N-nya adalah 20 dikurangi 1. 2 dikurangi 20 berapa? 2 dikali 20 berapa? 40. 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Sehingga bisa diketahui suku ke-20-nya adalah 39.
Yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi di sini disajikan beberapa titik-titik yang membentuk sebuah persegi. Untuk yang pertama ini titiknya berjumlah 1, yang kedua titiknya ada berapa? Ada 4, yang ketiga ada 9, yang keempat ada 16, dan yang kelima ada 25. Kita analisis, ternyata 1 itu dapatnya dari mana? Kalian ingat, kalau persegi, luasan sebuah persegi adalah sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Jadi 1 di sini berasal dari 1 pangkat 2. 4 di sini berasal dari 2 pangkat 2, 9 berasal dari 3 pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UN untuk pola bilangan persegi adalah N pangkat 2. Jadi misalkan kalian ditanyakan U ke 10 berapa, Bu? U ke 10 berarti kita bisa cari menggunakan rumus UN. UN sama dengan U10 sama dengan 10 pangkat 2. Sehingga 10 pangkat 2 berapa? 100. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu sampai dengan suku ke-10, kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Mau ditanyakan U ke-100 juga bisa. U ke-100 berapa? Berarti 100 pangkat 2. U ke-1000 berapa? Bisa kita cari, berarti U1000 sama dengan 1000 pangkat 2, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Kalau pola bilangan persegi panjang, untuk suku pertamanya itu adalah 2, lalu 6, 12, 20, dan berapa suku kelimanya? Nanti coba kita cari bersama. Di sini 2 itu berasal dari 1 dikali 1 ditambah 1. 6 dari 2 dikali 2 ditambah 1. 12 dari 3 dikali 3 ditambah 1, dan seterusnya. Jadi disimpulkan bahwa UN itu adalah N dikali N ditambah 1. Di sini kalau ada operasi kurung berarti yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Di sini coba kita cari 30 ini dari mana? Berarti ini U 1, 2, 3, 4, 5. U5 sama dengan berarti 5 dikali 5 ditambah 1. Sehingga 5 dikali 5 ditambah 1 adalah 6. Karena operasi kurung dikerjakan dulu. 5 dikali 6, 30. Sama dengan itu hasilnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1 jika pola itu membentuk pola bilangan persegi panjang. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga untuk suku pertamanya itu terdiri dari 1, lalu suku keduanya 3, suku ketiganya 6, suku keempatnya 10, dan suku kelimanya 15. Dapat disimpulkan bahwa pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2, atau dari pola persegi panjang yang dibagi 2. Misalnya kita mau cari suku ke-10, berarti U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1 dibagi 2. Dan perhatikan di sini nanti ada membentuk sebuah segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu adalah yang setiap pinggir itu adalah angka 1. Jadi di sini yang pertama, suku pertamanya adalah 1, lalu kita letakkan lagi di pinggir 1, 1, lalu di baris ketiga ini menjadi 1, 2, 1. 2 ini berasal dari mana? 2 ini berasal dari penjumlahan antara 1 dan 1 menjadi 2. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi 1 di pinggir, lalu di bawah sini ada 3 dan 3. 3 ini berasal dari mana? 3 adalah penjumlahan 1 dan 2 menjadi 3. 2 tambah 1 menjadi 3, dan seterusnya. Maka di sini untuk suku pertama adalah 1, suku kedua 2, suku ketiga 4. 2 ini adalah berasal dari penjumlahan 1 dan 1. 4 berasal dari penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 1, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Suku ke-7 adalah ini.
Suku ke-7 berarti penjumlahan bilangan 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Ketika dijumlah ternyata hasilnya adalah 64. Suku ke-8 pun seperti itu. Berarti ketika dijumlah dia hasilnya adalah 128. Suku ke-9 berarti penjumlahan barisan yang paling bawah ini ternyata hasilnya adalah 256. Jadi seperti itu pengertian pola bilangan, lalu menentukan suku-suku selanjutnya. Jadi cukup sekian materi hari ini, semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.